Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran matematika bersama saya, Kak Randi. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi matematika kelas 8 semester 2, yaitu mengenai Teorema Pitagoras. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep Teorema Pitagoras, mampu menentukan hipotenusa pada segitiga siku-siku, dan juga mampu menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Baik anak-anak, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai materinya. Apa itu Teorema Pitagoras? Baik, sebelum kita belajar mengenai Teorema Pitagoras, kakak akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah Teorema Pitagoras. Tahukah kamu, ternyata Teorema Pitagoras sudah ditemukan dan dibuktikan sejak lama sekali. Menurut catatan sejarah, di antara tahun 1900 hingga 1600 sebelum Masehi, suku Babilonia sudah berhasil menemukan 3 kombinasi angka triple Pitagoras. Setelahnya, teorema ini juga ditemukan secara terpisah oleh bangsa Mesir, India, dan Cina kuno. Wah, kenapa ya orang-orang zaman dulu perlu tahu Teorema Pitagoras? Ternyata memang banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menghitung luas lahan untuk keperluan pajak atau warisan, atau membangun piramida dan kanal air. Tapi kan Pitagoras itu orang Yunani. Mengapa teoremanya bukan atas nama orang Babilonia ya? Ya, Pitagoras memang seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani yang hidup sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Ia dilahirkan ratusan tahun setelah adanya prasasti peninggalan suku Babilonia itu. Tapi memang Pitagoras yang pertama mengenalkan teorema ini ke masyarakat Yunani dan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Karena itu, sekarang semua orang menyebutnya dengan nama Pitagoras, walaupun bukan Pitagoras yang pertama kali menemukannya. Apa yang dimaksud teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras menggambarkan hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Tepatnya, ia adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Secara matematika, teorema Pitagoras dapat dinyatakan sebagai berikut. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C adalah sisi terpanjang atau yang sering kita sebut hipotenusa, sedangkan A dan B adalah sisi yang saling tegak lurus. Dari rumus tersebut, kita mendapatkan dua rumus turunannya, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, dan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Perhatikan segitiga berikut. Nah, dari gambar segitiga tersebut, coba kalian tentukan mana nih yang kira-kira bagian dari hipotenusa atau sisi miringnya. Pada segitiga KLM, yang menjadi hipotenusa adalah sisi M. Kenapa sisi M? Karena sisi M merupakan sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Sehingga apabila kita masukkan ke dalam rumus, dapat kita tuliskan sebagai berikut. Selanjutnya, kita beralih ke latihan soal. Tentukanlah nilai X dari segitiga siku-siku berikut ini. Cara mengerjakannya adalah, langkah pertama, kita harus mencari hipotenusanya atau sisi miringnya. Nah, di sini kita ketahui sisi miringnya itu ada di X, karena letak X ada di depan sudut siku-siku. Selanjutnya, apabila kita masukkan ke dalam teorema Pitagoras, kita dapat bentuk sebagai berikut. X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Selanjutnya, X kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Sehingga, X kuadrat sama dengan 169. Lalu, X sama dengan akar dari 169.
sehingga nilai X sama dengan 13. Sebuah tangga yang panjangnya 13 meter bersandar pada tembok. Jika jarak antara ujung bawah tangga dengan tembok 5 meter, maka tinggi tembok adalah... Jika kita ilustrasikan soal ini dengan gambar, maka gambarnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, cara mengerjakannya adalah: pertama, kalian harus menentukan hipotenusa atau sisi miringnya terlebih dahulu. Jika kita lihat pada gambar, maka yang menjadi hipotenusa atau sisi miring yaitu sisi yang berukuran 13 meter. Sehingga, jika kita masukkan ke dalam teorema Pythagoras, maka akan membentuk B kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Selanjutnya, B kuadrat sama dengan 169 dikurang 25. Sehingga, B kuadrat sama dengan 144. Selanjutnya, B sama dengan akar dari 144. Sehingga, B sama dengan 12. Nah, setelah kalian mempelajari teorema Pythagoras, kira-kira apa ya kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Kegunaannya adalah antara lain dalam bidang arsitektur dan konstruksi, pembuatan furniture, navigasi 2 dimensi, dan dapat menghitung tinggi bangunan. Teorema Pythagoras sering digunakan dalam materi lainnya di matematika. Misalnya, digunakan untuk menghitung luas atau keliling bangun datar, juga digunakan untuk menghitung volume dan tinggi bangun ruang, dan juga teorema Pythagoras adalah dasar bagi materi trigonometri. Nah, baik anak-anak, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga pada pembelajaran ini dapat bermanfaat dan juga membawa keberkahan bagi pemahaman kalian dan juga wawasan kalian. Sekian dari saya, Kak Randi mohon undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.